Nama saya Junira Melin Eng, saya dari kelas 11 IPSA nomor absen 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang ketahanan pangan. Yang pertama, pengertian pangan. Definisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai dengan preferensinya. Atau bisa disebut dengan kata lain, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia atau makhluk hidup, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan ataupun minuman. Yang kedua, saya akan menceritakan tentang sejarah ketahanan pangan. Menurut paparan FAO, perkembangan konsep ketahanan pangan di dunia dapat dilihat dalam 4 periode berdasarkan perkembangan kesadaran dunia akan pentingnya ketahanan pangan, yakni yang pertama terjadi pada tahun 1930 sampai tahun 1945. Yang kedua terjadi pada tahun 1945 sampai tahun 1970. Ketiga, tahun 1970 sampai tahun 1990. Serta yang terakhir, yang keempat, pada tahun 1900 hingga sampai saat ini. Yang pertama, pada kurun waktu 1930 sampai 1945, yang ditandai dengan situasi pasca PD1 dan peran Liga Bangsa-Bangsa, ketahanan pangan mulai menjadi perhatian dunia setelah sebuah hasil survei tingkat dunia dilaporkan pada tahun 1935. Hasil survei yang dikemas dalam laporan berjudul Nutrition and Public Health tersebut memperlihatkan terjadinya kekurangan pangan di negara-negara miskin. Berdasarkan hasil laporan tersebut, Liga Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan untuk membahas kebijakan gizi bagi berbagai negara. Dalam perkembangannya, Liga Bangsa-Bangsa sepakat bahwa untuk peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan membawa kemakmuran bagi pertanian yang juga berdampak pada industri. Yang kedua, pada periode tahun 1945 sampai 1970. Setelah PD2, suplai pangan masih menjadi persoalan di antara negara-negara berkembang. Badan Pangan Dunia atau yang bisa disebut dengan FAO yang baru didirikan mengadakan survei pangan dunia pada tahun 1946 dengan tujuan mengetahui kecukupan pangan terutama energi bagi setiap orang di dunia. Hasilnya, sepertiga populasi dunia pada tahun 1945 tidak mendapatkan energi ataupun kalori yang cukup. Oleh karena itu, dirancang program peningkatan produksi pertanian dunia hingga kemudian menjadi surplus hasil pertanian yang mencapai lebih dari 50%. Dalam kurun waktu 1950 sampai 1960, di beberapa negara, situasi tersebut telah mulai disadari oleh FAO. Sehingga pada tahun 1952 didirikan Komite Persoalan Komoditas untuk mengelola surplus pertanian yang dihasilkan dari peningkatan produksi pertanian. Selanjutnya yang ketiga, terjadi pada tahun 1970 sampai 1990 yang ditandai dengan kesadaran pentingnya ketahanan pangan dunia. Pada awal tahun 1970-an, terjadi perubahan besar karena iklim yang memburuk di beberapa wilayah dunia sehingga beberapa negara perlu mengimpor pangan dalam konferensi pangan dunia
di Roma pada tahun 1974. Kesadaran akan ketahanan pangan terbentuk dengan munculnya beberapa rekomendasi. Ketahanan pangan dipahami sebagai kemampuan ketercukupan suplai pangan sepanjang waktu. Oleh karena itu, muncul rekomendasi untuk meningkatkan produksi komoditas pangan. Untuk menjamin ketersediaan pangan, selain itu juga negara-negara dengan surplus pangan disarankan untuk membantu negara-negara berkembang yang mengalami kesulitan pangan. Yang keempat, terjadi pada periode tahun 1990 hingga sampai saat ini, yang ditandai dengan situasi masa keemasan ketahanan pangan dunia. Pada periode ini diawali dengan kekeringan yang memicu krisis pangan di Afrika di tahun 1992. Pada tahun yang sama diadakan Konferensi Internasional tentang Gizi di Roma. Konferensi FAO di Roma tahun 1992 menyempurnakan definisi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, yakni kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Pada saat ini, mulai menguatkan konsep kedaulatan pangan di tingkat rumah tangga dalam mencapai ketahanan pangan. Perkembangan penting kesadaran ketahanan pangan terjadi pada tahun 1996 dalam KTT Pangan Dunia yang diadakan oleh FAO di Roma. Ketahanan pangan dipahami sebagai situasi ketika semua orang kapanpun memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi sesuai kebutuhan mereka demi kehidupan dan yang aktif dan sehat. Konferensi ini menampakkan kehendak kuat semua negara untuk menghapus kelaparan dan menyetujui hak setiap orang terdapat akses pangan yang bergizi dan aman. Selanjutnya, tujuan ketahanan pangan. Tujuan ketahanan pangan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan dengan cara antara lain. Yang pertama, memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal. Yang kedua, menurunkan jumlah produk rawan pangan. Yang ketiga, memperkuat sistem distribusi pangan. Yang keempat, meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi yang bersumber dari pangan lokal. Yang terakhir, meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan sehat. Selanjutnya, komponen ketahanan pangan. Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996, ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu yang pertama, kecukupan ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan ini menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Berkurangnya lahan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan seperti pemukiman, industri, fasilitas umum, dan yang lainnya dapat mengancam ketersediaan pangan. Maka dari itu, perlu variasi produksi seperti sagu, jagung, singkong, gandum, dan masih banyak lagi, sehingga kita tidak bergantung hanya kepada padi saja untuk bertahan hidup. Yang kedua, stabilitas ketersediaan pangan. Stabilitas ketersediaan pangan adalah keadaan pangan yang stabil tanpa adanya pengaruh, kekurangan, atau kelebihan pangan sehingga masyarakat bisa mengonsumsinya secara terus-menerus. Stabilitas pangan mengacu pada kemampuan suatu individu dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Yang ketiga, keterjangkauan terhadap pangan. Keterjangkauan terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sesuai dengan gizi yang sehat. Keterjangkauan pangan oleh keluarga ditentukan
dengan tingkat pendapatan dan harga pangan tersebut. Yang keempat, kualitas pangan. Kualitas pangan adalah kondisi pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi seseorang. Kualitas pangan di setiap rumah dapat diklarifikasikan dalam 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga dengan kualitas pangan baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk pauk berupa protein hewani dan nabati atau protein hewani. Yang kedua, rumah tangga dengan kualitas pangan kurang baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk pauk berupa protein nabati. Yang ketiga, rumah tangga dengan kualitas pangan tidak baik adalah rumah tangga yang tidak memiliki pengeluaran untuk lauk pauk berupa protein baik hewani maupun nabati. Dan yang terakhir, strategi peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan. Untuk memperhatikan aspek produksi dan ketersediaan pangan, Kementerian Pertanian telah mengupayakan untuk melakukan pencegahan terhadap potensi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan. Hal ini diwujudkan terus mendorong inovasi benih-benih unggul yang dikembangkan dan juga teknologi pertanian yang akan memudahkan petani dalam bercocok tanam sehingga ketahanan pangan di Indonesia semakin kuat. Yang kedua, mencegah masuknya dan keluarnya pangan dan pakan yang mengandung bahan berbahaya. Konsumsi untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia adalah dengan mencegah pemasukan dan pengeluaran pangan dan pakan yang mengandung cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan konsumen dan organisme yang dijadikan komoditas pertanian. Hal ini dilakukan Kementerian Pertanian adalah dengan melanggar tersebarnya pupuk dan pestisida palsu yang belum mendapat izin edar dari Kementerian Pertanian. Hal ini dikarenakan pupuk dan pestisida palsu akan berpotensi membahayakan keberlangsungan tanaman dan kesehatan konsumen karena kandungan yang tidak diketahui dan dengan baik untuk keberlangsungan ketahanan pangan di Indonesia yang lebih awet. Yang ketiga, mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani. Mendorong pembangunan di bidang pertanian lewat optimalisasi lahan rawa menjadi lahan pertanian aktif dan produktif. Kementerian Pertanian terus mendorong daerah-daerah dengan lahan rawa yang potensial dibangun menjadi lahan pertanian produktif. Selain itu juga, Kementerian Pertanian juga terus berusaha mensejahterakan keluarga petani lewat program Kartu Tani yang bisa disimpan dan ditarik dan juga membiayai kebutuhan bercocok tanam pada saat musim tanam tiba. Hal ini dikarenakan menciptakan pangan yang aman dan berkelanjutan untuk masyarakat yang sangat penting untuk diperhatikan demi ketahanan pangan di Indonesia yang berlangsung dalam waktu lama. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.